Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komite Marketing Perilaku Organisasi dari Program Studi Manajemen Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabumi Medan. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu teori kepemimpinan tradisional dan modern. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri Aulia Ramadan Tanjung, ada Arif Gunadarma dan ada Otelinda Savitri. Selanjutnya saya serahkan kepada Otelinda Savitri untuk membacakan materi. Baiklah, langsung saja kita akan membahas yang pertama yaitu ada teori kepemimpinan modern. Di mana teori kepemimpinan modern ini berhubungan erat dengan ilmu dan sejarah karena untuk bisa mempengaruhi sekaligus menggerakkan orang lain. Dengan begitu muncul kepercayaan, kepatuhan, respect, dan juga kemauan. Nah, sehingga tugas dan tujuan sebuah organisasi bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien. Kondisi ini mewujudkan pola kepemimpinan yang ideal. Selanjutnya itu ada pun pengertian lain dari kepemimpinan modern itu sendiri, yaitu kepemimpinan modern tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan pengikut atau orang yang dipimpinnya. Nah, dalam proses ini melibatkan niat dan keinginan. Kenapa? Karena pemimpin dan pengikut yang terlibat aktif sehingga tercipta tujuan yang sama. Nah, jadi semua elemen berpartisipasi aktif supaya terjalin keretapan dan semua tujuan bisa tercapai dengan baik. Baiklah, selanjutnya ada pun ciri khas dari kepemimpinan modern, di mana kepemimpinan modern bisa diartikan sebagai proses pendampingan guna mempengaruhi sekaligus menggerakkan pengikutnya berdasarkan tugas dan juga aspek sesuai kondisi yang diimpikan. Nah, supaya semuanya memperoleh kelimpahan dalam kehidupan, jadi semua pihak harus berpartisipasi, baik pemimpin dan juga yang dipimpin itu harus senantiasa berpartisipasi aktif, sehingga terbentuknya keadaan sesuai dengan harapan teori kepemimpinan modern ini sendiri. Nah, partisipasi ini diartikan sebagai pola dan juga kinerja dari kepemimpinan, sehingga berperan dalam pendampingan, mempengaruhi dan selanjutnya menggerakkan. Nah, setiap orang merupakan partisipator dari pembangunan organisasi. Karakteristik kepemimpinan modern. Yang pertama ada memiliki kemampuan dalam menetapkan arah dan tujuan. Yang kedua, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang. Yang ketiga, mempunyai kemampuan menjadi mediator atau motivator. Yang keempat, memiliki kemampuan menyusun dan membuat strategi. Jenis kepemimpinan modern. Yang pertama, demokrasi. Pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada afiliatif. Seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anggotanya untuk lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat. Yang ketiga itu ada otokratik. Pemimpin yang memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Yang terakhir itu ada visioner. Seorang pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggota timnya berpegang teguh dan pada visi misi yang ditetapkan dan mendorong tim untuk tujuan besar yang ingin dicapai. Contoh dari kepemimpinan modern pada sistem monarki yang dipimpin oleh seorang raja, sistem kepemimpinan di Rusia yang didukung oleh Partai Komunis, Nazi dan Hitler, serta sistem kepemimpinan lainnya. Gaya kepemimpinan tersebut termasuk gaya lama yang sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, karena masyarakat saat ini lebih menyukai gaya demokratis. Dengan demikian, teori kepemimpinan modern lebih disenangi dan diterima oleh masyarakat karena lebih demokratis. Baiklah, selanjutnya ada pun kalau kita tadi sudah membahas teori kepemimpinan modern, sekarang kita membahas yaitu teori kepemimpinan tradisional sendiri. Nah, teori kepemimpinan tradisional diciptakan oleh Robert Frost pada akhir tahun 1960-an. Dia adalah seorang konsultan manajemen Amerika yang mempelajari gaya kepemimpinan di berbagai perusahaan dan mengembangkan model untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi, teori ini didasarkan pada gagasan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karisma, kecerdasan, dan juga keterampilan sosial organisasi.
Nah, gaya kepemimpinan tradisional di sini lebih fokus pada kebutuhan pemimpin dibandingkan pengikutnya. Karena pemimpin menentukan gaya dan juga budaya organisasi, sementara pengikutnya mengikuti apa yang diinginkan dari pemimpin. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kepemimpinan kerajaan, di mana yang pertama itu mengajukan ide. Yaitu adalah kualitas yang membedakan antara bebenah yang dikecilkan. Yang kedua, itu ada kemampuan untuk menangani tekanan, di mana seorang pemimpin yang tradisional harus kuat dalam menangani tekanan dan tidak mudah mundur atau ciut dalam satu tekanan. Yang ketiga, menjadi tegas. Seorang pemimpin yang tradisional harus lebih tegas kepada karyawan maupun bawahannya untuk kayak kemenangan atau kemajuan suatu negara ataupun perusahaan. Dan di terakhir itu adalah menjadi institusi dan itu untuk masa depan. Seorang pemimpin harus menyiapkan visi dan misi mereka agar suatu negara ataupun perusahaan mereka lebih maju ke depannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh dari kepemimpinan tradisional, di mana pemimpin tradisional adalah seorang yang berpribadi yang kuat dan mampu memotivasi masyarakatnya untuk mengikuti jejaknya. Contoh dari kepemimpinan ini yaitu ada George Washington dan Abraham Lincoln. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.